Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'duh. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan di hari yang kelima. Semoga amal ibadah kita di 5 hari ini dan sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari bekal kita untuk menghadap Allah, dan dengan harapan kita memperoleh kasih sayang Allah, memperoleh rahmat Allah, sehingga kita dimasukkan ahli surganya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dan memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan hadis qudsi dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya sejak awal maupun sampai akhir kelak kalian semua, baik yang jin maupun manusia, menjadi satu hati seseorang yang paling takwa, tidak akan menambah kerajaanku, tidak akan menambah kekuasaanku. Seluruh manusia dan jin berbakti kepada Allah, mengabdi beribadah tanpa sedikit pun maksiat. Allah enggak butuh, Allah tetap kuasa. Artinya kekuasaan Allah mutlak, tidak dipengaruhi oleh makhluknya, tidak dipengaruhi oleh kita. Kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Ya ibadi, hei hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya sungguhnya kalian yang awal yang akhir, dari awal sampai akhir kelak, yang bangsa jin maupun manusia, menjadi satu hati seorang yang paling durhaka, juga tidak akan mengurangi kerajaanku, tidak akan mengurangi kekuasaanku, tidak akan mengurangi seluruh alam semesta ini. Artinya Allah berkuasa mutlak penuh tanpa pengaruh siapapun, meskipun orang itu semua durhaka. Kalau Allah berkenan,
menghancurkan ya dihancurkan, berkenan memelihara ya memelihara. Oleh karena itu ibadah kita, pengabdian kita pada dasarnya semata-mata untuk kita. Kita beribadah agar selamat, kita berbuat baik agar selamat, kita berbuat jujur agar mujur, menjadi orang mujur, kita amanah agar barokah. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan pada dasarnya kembali pada diri kita, bukan untuk Allah. Allah enggak butuh. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Ma uridu minkum mirzikin wa ma uridu minum ayut imun. Aku tidak membutuhkan rezeki, tidak membutuhkan aku diberi sesuatu. Allah enggak butuh. Allah qiyamuhu binafsihi, Allah niku maha mandiri, enggak butuh kita. Sebaliknya, jika seseorang berbuat keburukan, berbuat kejahatan, bermaksiat, akibatnya ditanggung sendiri. Berbuat tidak baik, akibatnya ditanggung sendiri. Makanya Allah mengatakan man amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan peroleh pahala dari perbuatannya itu. Wa man asa, dan barang siapa yang berbuat buruk, fa alaiha, maka dia pasti akan oleh akibat buruknya, baik di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat, di pengadilan yang tidak ada tidak bisa disogok, tidak bisa apa-apakan, yaitu di akhirat. Jadi ketika seorang berbuat buruk, pasti memperoleh akibat dari keburukan itu. Ketika berbuat zina, entah kena penyakit, entah pasti balasan, ada saja balasan dari Allah. Ketika berbuat korupsi, meskipun sekarang yang korupsi hidup enak di penjara, kadang-kadang masih bisa keluar dari penjara untuk sekedar main-main karena uangnya banyak. Tapi pasti ada balasan yang kita tidak tahu. Banyak kan kadang-kadang orang terlalu, karena kurang yakin dengan ini, orang kepada koruptor itu kadang-kadang selalu berburuk sangka. Oh, jari di penjara tapi kok iso ndelok lihat pertandingan di luar sana, katanya di penjara tapi kok ada di luar negeri dan macam-macam. Biarlah itu penjara dunia yang perlu dengan permainan. Hukum dunia yang dipermainkan itu urusannya orang atas, enggak. Kita sebagai hamba Allah yang memahami, engkang memahami kekuasaan Allah, yang memahami hukum-hukum dari Allah, maka gak usahlah berburuk sangka, biarlah itu urusan mereka. Pasti entah dia saat melakukan, misalnya tidak di penjara atau sedang di mana, atau mungkin di penjara diberi fasilitas khusus, pasti hatinya paling tidak gundah, hatinya paling tidak bingung, hatinya tadi mengalami banyak hal. Pasti ada balasan yang diterima, entah di keluarganya atau yang lainnya. Oleh karena itu kita nggak usah ngurusi orang lain, lebih baik kita urus diri kita sendiri. Bagaimana kita berbuat baik, dengan berbuat baik pasti kita akan oleh kebaikan itu. Dan bagaimana kita menghindari yang tidak baik, karena memang Allah nggak butuh itu semuanya. Kita berbaik atau tidak itu aku nggak peduli, tapi yang jelas hukum Allah, maksudnya nih Allah nggak peduli, tapi hukum Allah tetap berlaku. Sing buruk pasti memperoleh balasan keburukan itu, bagian dari hukum karmanya, bagian dari hukum Allah.
Ya di dunia kelihatannya tidak kelihatan dibalas, tapi adalah pada dasarnya dibalas. Tapi yang pasti di akhirat hisabnya tidak akan bisa dipungkiri. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna baina aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakdibun. Aku tutup mulut mereka, tidak bisa berkata-kata. Kula kali panjenengan benjing besok di akhirat mulut tidak bisa berargumen. Sekarang bisa beralibi. Ditanya ini bisa beralibi, bahkan bisa mengelabui, istilahnya saat ini teng kepolisian lie detektor, bisa mengelabui deteksi kebohongan. Namun tidak bisa membohongi Allah. Sehingga besok mulut dikunci, yaumati mala afahim wa tukallimuna baina aidihim, yang akan berkata adalah apa yang ada di sekitar kita. Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum, kaki kita yang berkata tangan kita, kaki kita menjadi saksi. Dan seluruh yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi. Ini pengadilan di akhirat. Intinya pesan Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah, lihatlah dirimu sendiri dulu. Ibadah yang genah napa dereng? Melakukan perbuatan maksiat apa tidak? Jujur napa mboten? Itu kita perlu evaluasi diri sebelum dihisab oleh Allah. Tujuannya sebelum datang ajal, sebelum datang Mbah Mo, malaikat Israel menjemput kita, kita sudah terlepas dari pengaruh-pengaruh yang membebani kehidupan kita. Kita sudah terlepas dari perbuatan-perbuatan durhaka. Makanya Kanjeng Nabi niku ndonga, ada doa indah dari Rasulullah untuk agar kita memang semakin baik. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, jenengan apii agama kula, jenengan apii ibadah kula, huwa ismatu amri. Karena agama niku, ibadah niku sing saged njaga perkara kula. Ini doa Rasulullah. Bisa dibaca setelah sholat. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, jenengan apii dunya kula, panggonan kula urip. Minta kehidupan dunia diberikan. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Lan jenengan apii akhirat kula, panggonan kula balik. Waja'alil hayata ziyadatal li fi kulli khair. Jenengan dadosaken gesang kula saged nambahi kesayan. Waja'alil matarahatal li min kulli syarr. Lan dadosaken mati kula leren saking kaawonan. Artinya ngarep-ngarep dateng Gusti Allah, kematian kita kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kelanjutanipun hadis, ya ibadi he kawulaku, hai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahra. He kaulaku, wahai hambaku, lau anna awalakum, seandainya sungguhnya awal, sejak awal kalian ada,
wa akhirakum dan sampai akhir kiamat, wa insakum sing bangsa jin, wa insakum sing bangsa menungsa, wa jinakum lan sing bangsa jin, kamu berdiri semua jamaah, semua berdiri fi sa'idin wahidin, di satu tempat yang tinggi, maksudnya di satu dataran, manggon ngadeg berdiri berjamaah, duduk di satu tempat yang sangat luas, seluruhnya berkumpul, sealam semesta berkumpul sejak awal akhir, duka pinten bilion orang, berapa bilion makhluk jin menungso duduk saja di satu. Fasa'aluni, jaluk neng aku, meminta kepada Allah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatu, aku akan memberi, aku bakal ngekei ke masing-masing orang apa yang dibutuhkannya. Mana kasadali kami ma indi, orang ngurangi apa sing aku duwe. Ini tauhid yang sangat luar biasa. Dah, kita diperintah oleh Allah berdoa wis ndonga saakeh-akeh. Bahkan sealam dunia, seluruh alam semesta kumpul jadi satu. Kemudian berdoa semua bareng-bareng lan penjaluke beda-beda. Permintaannya semua beda-beda, seluruh alam semesta. Jaluke beda-beda, sing jin jaluk ngene, sing jaluk ngene. Yang manusianya minta ini. Biliunan orang jadi satu minta di hari itu, minta di waktu yang sama. Allah sanggup maringi. Wis njaluk apa diberi. Tanpa mengurangi gadane Allah. Tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di Allah. Jadi ketika maringi, memberi tanpa mengurangi. Jadi misalnya napa dibaratake yotros 200.000. Sampai betul nanti nomor seri ini, nggak ada nomor serinya. Setiap orang, katai bilionan orang diberi, betul nanti entek. Bahkan masih ada, nggak akan berkurang. Terus nambah terus produksi wonten terus. Niku saking Allah. Apapun yang diminta oleh manusia dari Allah. Mila saking punika, oleh karena itu kita jangan berharap kepada selain Allah. Sak suge-suge Nabi Sulaiman misalnya dimintai oleh rakyatnya, tetap gak bisa ngatasi kekayaan Nabi Sulaiman untuk membagi-bagi ke rakyatnya. Nabi Sulaiman napa malih sanes nabi, napa malih namung raja biasa. Bill Gates yang katanya manusia paling kaya di bumi ini, jaluki dhuwit sak jutanan kali tiang orang seluruh bumi entek, habis, bangkrut. Tapi kalau berharap kepada Allah pasti mengalir terus. Lek ngarep-ngarep datang menungso wonten watese. Makanya pun sampai terlalu berharap kepada orang kaya, terlalu berharap kepada pejabat, terlalu berharap kepada presiden, terlalu berharap kepada gubernur, mengharap bantuan itu. Niku nggarai loro ati. Berharap kepada orang kaya, ngarep-ngarep supaya zakatnya mudhun misalnya, nggarai loro ati. Berharap kepada seorang pejabat semoga cepat diturunkan program atau janjinya dulu selama kampanye, nggarai loro ati. Kalau berharap ke makhluk niku nggarai loro ati. Itu urusan materi. Juga berharap kepada manusia, berharap kepada seseorang, misalnya istri berharap ke suaminya dan sebaliknya. Niku kalau terlalu berharap, terlalu bergantung datang makhluk, garai loro ati. Sehingga
teng mriki diperintah oleh Allah meskipun saalam niki kumpul menjadi satu, menungso jin awal sampai akhir niku pun duka berapa bilion, berapa triliun orang, berapa triliun makhluk, berapa bilion makhluk kumpul njaluk dateng Gusti Allah, diparingi sedaya permasalahan ini mboten napa mboten bakal berkurang, pasti diparingi rezeki sedaya. Terus Gusti Allah nggih mboten berkurang napa-napane. Bahkan terus. Niki karena memang Allah Al-Ghaniyyu yang maha kaya tiada batas. Lek menungso sugih wonten watese. Dibatasi sekian triliun. Paling kekayaannya maksimal Bill Gates misalnya 500 triliun, 500 bilion dan tapi kalau Allah tidak ada batasannya. Mila kula kali panjenengan diajari ndonga kali Rasulullah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jenengan cekapi kula kelawan barang-barang sing halal. Nyuwun dateng Gusti Allah, minta kepada Allah, doa. Kehidupan kita doa. Doa untuk diberikan barang-barang yang halal. Akhirnya menawi sampun yang kita konsumsi, yang kita peroleh, yang kita miliki yang halal-halal, insya Allah perbuatan kita tidak akan menuju ke haram. Pasti akan melok halal sing dilakoni. Makanya teng mriki nyuwun dhateng ya Allah makfini, ya Allah cukupilah aku bihalalika dengan hal-hal barang-barang sing halal. An haramika dijauhkan dari hal-hal sing haram. Akhirnya ketika semua yang kita miliki kita peroleh niku halal, masuk sebagian jadi makanan, makanannya halal, namanya thayyibah. Akhirnya perbuatan tubuh kita akan baik juga. Karena makanan yang kita makan jadi darah, dalam darah itu melewati satu gumpalan daging yang namanya jantung. Kanjeng Nabi nyebut al-qalb. Dawuhipun Rasulullah, fa in saluhat saluha sairul jasad. Nalikane sae gumpalan darah yang dilewati darah tadi, gumpalan daging yang dilewati darah tadi, yang mengatur sirkulasi darah, saluha sairul jasad, maka mesti apik sekabeh jasad. Lah terproduksinya gumpalan daging niku lewat daharan yang kita makan. Kalau kita mengkonsumsi sing halal, akhirnya darah yang mengalir kita di tubuh kita niku darah yang halal. Akhirnya ngejak datang tangan kita ngelampahi sing halal-halal. Suple darah datang meripat kita ningali sing halal-halal. Suple darah ke telinga kita, ke saraf telinga kita mirengaken sing halal-halal. Suple darah ke lidah kita, ke sekitar saraf lidah kita untuk bisa berbicara, ngomong sing halal-halal, dan seterusnya. Suple ke kaki kita niku suple ke yang halal-halal, sehingga darahnya yang halal akhirnya akan melangkah ke yang halal-halal. Begitu pula yang lainnya. Makanya njaluk datang Gusti Allah, Allah makfini bihalalika an haramika, saking dijauhkan dari yang haram. Soalnya ketika kita sudah memperoleh barang yang haram sedikit, otomatis nanti ketika kita konsumsi sedikit, jadi makanan yang kita konsumsi ada yang haram sedikit, pasti dadosaken paling wonten sing dadi darah yang mensuple ke lidah. Akhirnya ngomongnya rada mboten genah. Ngomongnya sekedar nyeplas-ceplos ngelarani hati wong terus mboten genah.
Begitu pula nalikane daharan wau niku tersuple dateng meripat pengine ndelok sing ranggenah-ranggenah. Niki napa pengaruh dari makanan mila kita nyuwun namung bergantung dateng Gusti Allah. Lek tasik bergantung dateng makhluk akhire halal haram boten jelas. Tapi lek bergantung dateng Gusti Allah ndonga, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa aghnini ya Allah jenengan cukupaken kula bifadlika kelawan dengan karuniamu amman siwak dari orang selainmu. Artinya kula kali panjenengan namung gantung dateng Gusti Allah. Allahus Samad. Karena Gusti Allah pun boten bakal kurang menalika maringi kita niku bakal diparingi terus. Saking kula kali panjenengan saderenge nyuwun nggih kudu wonten kontribusine rumiyin. Iya kana budu wa iya kanastain. Namung dateng panjenengan kula ya Allah nyembah dhisik, ngibadah dhisik. Nembe wa iya kanastain. Namung dateng panjenengan kula nyuwun pertolongan. Ngibadah dhisik, nembe njaluk. Niku lek pengen nangsal opah dahar nggih ngangsu dhisik, lek cara rumiyin wis ngangsu dhisik, bariku ngangsu entek apa ngisi banyu sak jeding, tak kai mangan sak piring. Nah. Gusti Allah sami, meskipun Gusti Allah mboten butuh diparingi, tapi niku syarate saderenge kula kali panjenengan angsal napa sing dipingini, maka kita kudu ibadah rumiyin. Kudu memberikan kontribusi dulu datang Gusti Allah. Meskipun Gusti Allah mboten butuh. Nyelengi lewat ibadah kula kali panjenengan. Nembe setelah celengane kathah wa iyyaka nasta'in, nembe kula kali panjenengan njaluk datang Gusti Allah. Niku tujuane. Mila napa Gusti Allah mboten bakal ngurangi napa ingkang kita suwun, tetapi nalikane kita badhe nyuwun panggah kudu wonten kontribusine lewat ngibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Illa kecuali kama yang kusul makhitu idza udhilal bahra. Jadi Gusti Allah niku mboten napa jenenge ketika memberikan kita sesuatu niku mboten bakal berkurang napa kecuali mboten sami kali napa jarum sing dilebokne dateng segara. Artinya mboten ketinggalan napa-napa, tidak ada berkurang sama sekali Allah. Apa yang dimiliki Allah. Niki kekuasaan Allah mila kita namung pun njaluk sak katakan dateng Gusti Allah. Minta sebanyak-banyaknya. Lek pengen njaluk akeh ya ngibadahe kudu akeh. Njaluke akeh, njaluke sak sembarang, tapi nggih namung ibadah sak cerit nggih panggah kirang. Allah juga akan melihat napa amal kita. Ya ibadi he kaulaku, innama hiya a'malukum usiha lakum. Kabeh sing kok lakoni iku dadi amalmu kabeh dawuhipun Gusti Allah. Amalmu kabeh iki sing ndek donya sing kok lakoni iku dadi penggaweanmu kabeh. Usiha lakum, aku ngitung siji-siji, ora ana sing tak lewatni. Dihitung semua. Wonten malaikat raqib, wonten malaikat atid. Tugase kali Gusti Allah ditugasi ngitung amal kita. Mboten wonten sing bakal dikurangi, mboten wonten sing bakal dilebi. Niku mboten wonten sing dikurangi, mboten wonten sing dilebi. Summa wafikum, setelah itu aku nyampurnakno. Khususnya kesayan kali Gusti Allah niku disampurnakaken. Summa wafikum iyaha, sing api-api tak sampurnakne. Allah bakal maringi walesan dunya akhirat disampurnakne. Nggih dunya diwalesi, akhirat disampurnakaken malih. Mangane diaturaken teng pertemuan saderenge kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atin.
Saben-saben kesayan niku Allah bales 10 kali lipat sampai 700. Kecuali siam. Siam niki mboten wonten watese. Pasti dibalik kali Gusti Allah. Sebanyak tanpa mengurangi, tanpa mendolimi, bahkan melebihkan. Tapi menawi kawonan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Napa nalikane nglakoni kawonan diwales saawonan, keburukan maka balasannya juga satu keburukan. Sehingga Allah ngeling nih, innama wa fikum iha faman wajada khairon, maka sapane wong nglakon nemu saka apa sing dilakoni khairon sing apik, falyahmadillah, maka syukur marang Gusti Allah. Artinya semua perbuatan kita yang baik-baik kita syukuri. Pasti mangke bakal angsal wales ingkang sae nggih disyukuri. Alhamdulillah, paling boten kula misale krana napa ajeg salat tasik diparingi slamet, tasik paringi sehat. Alhamdulillah krana kula tasik ajeg poso, kula tasik saged sehat, tasik saged diparingi rezeki. Alhamdulillah kula krana ngamalaken niki tasik, alhamdulillah krana kula tasik sedekah sehingga tasik saged diparingi cukup oleh Gusti Allah. Niki selalu disyukuri. Menawi napa angsal kesayan niku syukuri, kersane kesayan niku tambah kathah, sing kita lakoni tambah bener, tur tambah kathah. Nanging waman wajada ghaira dzalika, sapa wong sing nemoni penggawean iku ora apik, nemoni musibah dari perbuatan itu yang dilakukan akhirnya memperoleh yang kurang baik, fala yalumanna illa nafsah, maka ojo sampai nyalahno, jangan sampai menyalahkan orang kecuali menyalahkan diri sendiri. Artosipun kula kali panjenengan ketika angsal kesayan, sing pertama krana kula kali panjenengan nglampahi sae. Saged nglampahi sae berarti kula kali panjenengan niku kudu syukur. Alhamdulillah kula tasih saged melok ngaji. Alhamdulillah kula tasih saged poso. Alhamdulillah kula tasih saged salat. Alhamdulillah kula tasih saged sedekah. Alhamdulillah kula tasih saged jujur. Alhamdulillah kula tasih saged amanah misalnya. Setelah niku syukur dateng napa ingkang kita lakoni krana saged nglampahi sae, Allah bales kelawan kesayan. Summa wa fikum iyaha, Allah bales kelawan kesayan. Jadi diwales kesayane, walesane bisa berkali lipat, baik teng dunya napa malih dateng akhirat. Kraos angsal walesan, alhamdulillah donga kula dikabulaken. Wingi kula angen-angen niki, nah niki pun saged keturutan. Angen-angen kula pun saged keturutan. Disyukuri malih, alhamdulillah. Dadi syukur kita, alhamdulillah dateng kesayan sing kita lakoni krana angsal hidayah saking Gusti Allah. Akhire kula kali panjenengan saged nglampahi sae, saged ibadah, saged muamalah sing sae, saged hubungan kali tiyang sing sae lan macam-macamipun. Akhire kali kula kali Gusti Allah disampurnaken diwales angsal kesayan malih arupi macam-macam ganjaran sae saking Gusti Allah. Paringi sehat, paringi putra ingkang sae, diparingi rezeki ingkang sae, diparingi daharan ingkang sae lan macam-macame, diparingi kedudukan ingkang sae. Alhamdulillah sing nomor kali ini, alhamdulillah kenikmatan sing walesane Gusti Allah niku disyukuri malih. Akhire kelawan ngeten kula kali panjenengan ibadahi akhire tambah sae. Soale wonten setelah ngibadah kraos angsal walesane wis pun pertama sholat hajat terus bendinten. Setelah kebutuhane dicukupi pun sholat hajate mulai lali. Lah niku sing bahaya.
Berarti waktu angsal piyambake niku sae napa nglampahi kesayan kurang syukur, nomale setelah angsal tambah kurang syukur. Dadi syukuri rumiyin saged salat disyukuri. Niki salah setunggalipun contoh datang sahabat Sa'labah. Sa'labah niku pertama saderenge piyambake tasik miskin, waktu tasik miskin piyambake niku selalu salat jamaah datang wingi Rasulullah. Selalu salat jamaah datang wingi Rasulullah terus-terusan. Akhirnya kalau Gusti Allah Rasulullah diparingi wahyu ken ngakoni, Sa'labah, awakmu lapo kok selalu jamaah nang mburiku. Padahal asline wingkinge Rasulullah niku asline kudu Sayyidina Abu Bakar. Tapi no Sa'labah terus berusaha teng wingkinge. Akhirnya Sa'labah matur, "Kula nyuwun donga ya Rasulullah, dongaaken kula niki tiyang miskin, dongaaken kula dados tiyang sugih." Niku setelah dianu krana waktu ibadah niku kurang syukur, waktu saged ibadah niku kurang syukur. Akhirnya kalau Gusti kare Sayyidina kali Rasulullah didongaaken setelah angsal seminggu, angsal mendos tunggal dikembangaken dianu akhirnya angsal saulan mendone tambah setelah tambah kathah mendone akhirnya boten nate setelah seminggu nih angsal mendos tunggal pun mulai sibuk ngopeni mendone ngopeni wedhuse akhirnya boten sempat badhe salat jamaah temengi Rasulullah pun berkurang. Berarti salate sing pertama nderek Rasulullah ngibadah temengi Rasulullah jamaah niku boten disyukuri. Karena boten disyukuri akhirnya napa angsal nikmat diparingi kali Gusti Allah, diwali kali Gusti Allah, akhirnya kusyukure kurang. Karena syukure kurang, akhirnya berkurang ibadahe, asale ndak saged derek jamaah, pas boten nate boten derek jamaah. Terus berlanjut niku. Pertama setelah niku setelah wancine setahun kali Rasulullah perintah sahabat ditarik zakate. Setelah memenuhi haul ditarik zakate, ternyata boten purun bayar zakat pun. Berarti krana syukuri kurang mengela teng mriki dawuhipun Allah teng hadis qudsi, "Faman wajada khairan falyamadillah." Maka nalikane nemu kaapian, maka syukur marang Gusti Allah. Disyukuri baik niku lampahe sing kita sae utawi kenikmatan walesan sing diterima. Wa man wajada ghaira dzalika sing mangke mboten sae, maka mumpun nyalakan sinten-sinten sing disalahkan namung kiyambake. Jadi salahkanlah diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Krana gara-gara ngremehne napa ibadah datang Gusti Allah, akhirnya Gusti Allah ngremehne. Lek kula kali panjenengan mboten ngremehne ibadah datang Gusti Allah, insyaallah mboten diremehne. Tapi ketika seorang itu meremehkan ibadah kepada Allah, maka pasti Allah balas. Oleh karena itu, janganlah menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan siapapun, salahkan diri sendiri. Salah lu. Niki napa angsalipun kita jalani gesang pesan Gusti Allah secara jelas datang hadis qudsi ingkang diwaos mulai 3 hari yang lalu. Mugi-mugi dadosaken manfaat datang kita, nambahi kuat iman kita, nambahi taat kita datang Gusti Allah, nambahi ibadah kita sehingga kita benar-benar dados tiyang ingkang syukur lan bertakwa datang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lajengaken donga mugi-mugi di akhir-akhir siam sonten punika donga kita angen-angen kita dikabulaken Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba azwajina wa dzunuba ajdadina wa dzunuba jiddatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba asatidina wa dzunuba ustadatina wa dzunuba ikhwanina wa dzunuba man la uququna laina wa dzunuba man nasara laina wa dzunuba jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaminhum al amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama maltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na na'udzubika min syarri ma sana'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu laka bi nikmatika alaina wa nabu bidunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladzi wasmati amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batil batila warzuqna tinaba. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaim maghfiratika wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ism wal fawza bil jannati wan najata min nari wal fa'dal hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'na biha intakal darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati wilayati wa badal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawaan wa likulli illatin syifaan wa likulli hajatin qadaan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa mitaibabil yasar sayyidina wa nabiyina Muhammadinil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amil wa ifdali. Allahumma shalli ala Muhammadin adada khalqik salatan tunawiru biha qulubana wa sallim ala Muhammadin zinata arsyik salaman tuzakki bi amalana wa barik ala Muhammadin medad kalimatik barakatan tatma'innu biha anfusuna wa ala ali tahirin wa sabit thayyibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.